Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Alhamdulillah, kita melanjutkan sorokan kitab Safinah dengan makna pesantren bahasa Indonesia. Kita masuki fasal asbabu sujudis sahwi, sebab disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafi sholihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun ay hadza fasun, bermula ini itu sebuah fasal. Asbabu sujudi sahwi, bermula beberapa sebab disunahkannya sujud. Kita sujud disunahkan kalau mempunyai 4 sebab ini. Itu arba'atun, ada 4. Ada 4 sebab sehingga kita disunahkan melaksanakan sujud. Al-awalu, bermula sebab yang pertama itu tarkubatin, meninggalkan sebagian min ab'adis sholati, dari sunnah ab'ad sholat. Au ba'dil ba'di, atau meninggalkan sebagian dari sebagian sunnah ab'adnya sholat. Itu juga disunahkan kita melaksanakan sujud. Misalkan meninggalkan, nanti sudah abad ini di pasal yang setelahnya ya. Sudah abad itu apa saja nanti disebutkan di pasal yang setelahnya. Ketika kita meninggalkan sebagian sunnah abad, misalkan kita meninggalkan tahiyat awal atau doa kunut, maka kita nanti disunahkan sujud sahwi. Definisi sujud sahwi nanti di pasal setelah ini. Atau sebagian dari sebagiannya, misalkan kita membaca doa kunut tapi tidak membaca sholawat salam, berarti kita meninggalkan sebagian dari sebagian sunnah abad. Itu juga tetap disunahkan melaksanakan sujud. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina birahmatika syarra ma qadait. Kita misalkan membaca doa kunut tapi tidak membaca sholawat kepada Nabi dan salam kepada Nabi, maka kita juga tetap disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Itu yang pertama, meninggalkan sebagian dari sunnah abad atau meninggalkan sebagian dari sebagian sunnah abad. Asali, bermula yang kedua sebab disunahkan sujud itu fi'lu ma, melakukan sesuatu, silahnya ma yabtulu, yang membatalkan apa amduhu, sengaja melakukan sesuatu, wala yabtulu, dan tidak batal apa sahwu, lupa melakukan sesuatu, idza fa'alahu, ketika melakukan siapa orang, siapa man pada sesuatu, nasian, halnya lupa. Yang kedua, kita disunahkan sujud kalau kita melakukan sesuatu yang ketika sengaja batal, ketika tidak sengaja tidak batal. Misalkan kita punya selilit atau sisa makanan di gigi ya, kita sengaja memakannya maka batal. Tapi kalau kita tidak sengaja memakannya, aslinya termakan, maka tidak batal. Nah, ini kita nanti kalau memakan selilit yang tidak sengaja atau sisa makanan yang termakan tidak sengaja, itu juga disunahkan sujud, karena itu melakukan sesuatu yang ketika disengaja batal, ketika tidak disengaja tidak batal. Asalisu, bermula yang ketiga, yang sesuatu yang disunahkan melaksanakan sujud itu naqlu ruknin, meninggalkan rukun, memindah rukun. Sifatnya ruknin qaulin, yang jenis ucapan, ila ghairi mahalihi, pada selain tempatnya rukun tersebut. Yang ketiga, ketika kita memindah rukun qauli, misalkan rukun qauli Fatihah atau tasyahud, tapi tidak diucapkan di tempatnya. Misalkan kita tadi lagi duduk tasyahud akhir, tapi kita lupa membaca Fatihah, harusnya membaca tasyahud malah membaca Fatihah, maka itu nanti kita disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Arabi'u, bermula yang keempat itu iqa'u ruknin, melakukan rukun, sifatnya ruknin atau meletakkan rukunnya, iqa'. Fi'liyin, sifatnya ruknin fi'liyin, yang jenis pekerjaan atau gerakan, ma'ihtimali ziyadati, beserta mungkin ada tambahan. Melakukan rukun pekerjaan yang memungkinkan itu tambahan, itu juga disunahkan sujud. Misalkan
Ini saya rukuk udah 2 kali ya Pak ya, apa 1 kali ya. Ini kan ihtimal mungkin saya rukuk 1, 2 lupa ya, atau ragu-ragu. Ini saya sudah 2 rakaat atau 3 rakaat ihtimal ya, mungkin 2, mungkin 3, ragu-ragu. Maka ketika seperti itu nanti disunahkan rasakan sujawi. Tapi ketika sujawi itu kalau berjamaah nanti agak berbeda. Ketika imam melaksanakan sujawi, kita harus ikut walaupun makmumnya tidak lupa. Tapi ketika imam tidak sujawi, maka kita harus tidak sujawi, harus ikut imam yang tidak melaksanakan sujawi walaupun makmumnya lupa, ada kelupaan misalkan. Karena sujawi hukumnya sunnah, dilakukan berpahala, tidak dilakukan ya tidak masalah, tetapi sholatnya kurang sempurna. Nah itu sekitar sebab-sebab kita disunahkan melaksanakan sujawi ketika sholat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita lanjut di fase yang selanjutnya, slogan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.